Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Liv Daudenir benar-benar menyerang. Yang Qi telah mendorong penghinaan terlalu jauh, dan Liv Daudenir tidak tahan lagi. Untuk beberapa alasan, dia selalu menjadi marah setiap kali dia berurusan dengan Yang Qi, namun dia juga selalu membayar harga yang mahal karenanya. Misalnya, dia telah bekerja keras untuk merekrut 71 patriark, yang pada akhirnya dia ingin berasimilasi. Tetapi pada akhirnya, 71 patriark itu menjadi orang yang percaya pada Yang Qi. Dan sebelum Liv Daudenir menyadari apa yang terjadi, Yang Qi mencuri semua medali warisan Raja Immortal Slayer dan melahap esensi surga Tusita, menghapusnya selamanya dari tempatnya di alam semesta. Segala sesuatu yang dianggap Liv Daudenir sebagai fondasinya telah diambil sepasti gelembung yang meletus. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Yang Qi, bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah pada akhirnya, dia benar-benar merasa terhina telah berubah menjadi permaisuri. Oleh karena itu, membuat musuh terbesarnya melempar itu ke wajahnya terlalu banyak untuk diambil. Sebagai tanggapan, Yang Qi bahkan tidak menggerakkan otot. Dia hanya tersenyum ketika Liv Daudenir menanggung dengan niat membunuh, hampir seolah-olah semuanya adalah semacam lelucon. Sebelum Liv Daudenir bisa menjangkaunya, dua jari kurus terjulur untuk bertemu dengan telapak tangannya yang terentang. Desir, gemerisik, sosok bayangan muncul di depan Yang Qi, yang berubah menjadi Kasim tua. Dia tampak sangat berbeda dari Kasim Sunflower. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan dia sangat tua sehingga dia memancarkan aura busuk dan kematian. Bahkan, dia hampir terlihat seperti mayat yang membusuk. Konon, seni bela dirinya tidak lebih lemah dari Kasim Sunflower, karena hanya dua jari yang cukup untuk menghentikan Liv Daudenir sepenuhnya. Buk buk buk. Kasim berbaju hitam itu mundur 3 langkah, sementara Liv Daudenir hanya berdiri di tempat, sedikit menggigil. Dari situ saja dapat dilihat bahwa seni energi Liv Daudenir sebenarnya lebih unggul. Tentu saja, itu tidak berarti Kasim akan menjadi lawan yang mudah jika mereka benar-benar mulai bertarung. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, Liv Daudenir menatap Kasim dan berkata, "Kasim Blackheart. Apakah Anda benar-benar siap untuk menghalangi saya mempertimbangkan status saya? Saya memiliki hak untuk mengambil beberapa jenderal dewa yang sangat sedikit. Jangan lupa bahwa kamu hanyalah seorang pelayan." Sementara itu, Yang Qi melayang dan berdiri di dekat dua Dewi Bunga. Jelas, Kasim ini bekerja untuk mereka. Kasim Blackheart jelas merupakan Kasim berpangkat tinggi, mirip dengan Kasim Sunflower, dan merupakan individu yang berhati hitam dan kejam. Dia jelas mengembangkan seni energi iblis, namun ada sesuatu tentang itu yang tampak bagus dan pantas. Seolah-olah itu mengambil elemen jahat yang paling celaka dan mengubahnya menjadi energi yang benar. "Apakah kamu gila?" Liv Daudenir, Kasim Blackheart berkata dengan dingin. "Beraninya kau mulai bertarung secara terbuka di Istana Dewi Bunga? Apakah Anda benar-benar berpikir disukai oleh permaisuri berarti Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Anda sebaiknya mengingat bahwa ada aturan mengenai peringkat dan status di Istana Joyflower. Budak adalah yang terendah dari yang rendah, tetapi untuk Kasim dan Selir, ya, peringkat kami sama. Dan di atas kita semua adalah para wanita. Bahkan pria berpangkat tertinggi tidak dapat melakukan apapun selain menundukkan kepalanya kepada para wanita, dan itu bahkan lebih terjadi ketika berhadapan dengan Dewi Bunga. Menyerang Dewi Bunga adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan membuat klan Anda dimusnahkan hingga generasi ke-9, sementara Anda dilemparkan ke dalam tangki darah. Memahami? Serahkan padaku dan makmur, atau lawan aku dan binasa." Liv Daudenir berteriak, "Jika kamu menghalangi jalanku, Kasim Blackheart, maka kamu akan segera mengetahui konsekuensi dari menentangku. Yang diperlukan hanyalah satu kata dariku untuk permaisuri, dan kamu akan berakhir seperti Kasim Air Bah, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." Kasim Air Banjir adalah Kasim yang sama yang telah diatur oleh Daun Daudenir untuk dibuang ke tangki darah, di mana dia berkubang dalam darah busuk dan terus-menerus disiksa oleh belatung darah yang menggerogoti, yang perlahan-lahan menyusup jauh ke dalam daging dan tulangnya. Rasa sakit dari semua itu tak terbayangkan. Menanggapi kata-kata Liv Daudenir, Kasim Blackheart menggigil. Namun, dia tetap tenang. Orang-orang arogan dan lalim sepertimu akan selalu mendapatkan apa yang menimpa mereka, Liv Daudenir. Banyak orang seperti Anda telah muncul di sepanjang sejarah Istana Joyflower selama ratusan juta tahun. Mereka mendapatkan bantuan dari permaisuri dan mulai mencoba untuk membuang berat badan mereka. Tetapi pada akhirnya,
Mereka selalu kehilangan kasih sayang dan akhirnya menjalani hari-hari mereka dalam kesengsaraan. Mengapa Anda tidak mencoba melakukan sesuatu yang baik untuk sebuah perubahan? Melakukan sesuatu yang baik, Liv Daudenir berteriak dengan marah. Saya akan membunuh Yang Qi, itulah yang akan saya lakukan. Dan jika Anda mencoba menghentikan saya, Anda juga akan menjadikan diri Anda musuh saya. Sama seperti dia, lalu aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membunuhmu. Anda hanya menunggu dan melihat. Kalian semua, Anda semua peduli dengan masa depan Anda, tetapi bukan saya. Itulah betapa kejamnya aku. Kata-kata Liv Daudenir benar-benar ganas. Rupanya, dia rela mati selama itu berarti membawa mereka semua bersamanya. Pada titik ini, Yang Qi terkekeh. Ancamanmu tidak ada artinya, Liv Daudenir. Anda datang ke sini hari ini untuk mencoba membangun dominasi Anda, dengan harapan akan menyebar ke seluruh istana Joyflower bahwa bahkan Dewi Bunga tidak berani menentang Anda. Tetapi mengingat Anda tidak dapat menyentuh saya, kebalikannya akan terjadi. Semua orang akan tahu bahwa selir sepertimu tidak memiliki cara untuk membangun kekuatan sejati. Kata-katanya memukul Kasim Blackheart dan dua Dewi Bunga seperti pukulan ke perut mereka, dan mereka segera tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Liv Daudenir mencapai tujuannya. Jika dia melakukannya, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Cukup dengan ocehan gilamu, Liv Daudenir, kata Kasim Blackheart. Tidak ada gunanya. Jika Anda terus menyebabkan masalah di sini di Istana Dewi Bunga, saya akan memanggil para tetua untuk secara resmi menuduh Anda melakukan pelanggaran. Istana Joyflower memiliki aturan dan hukum yang ketat, dan bahkan permaisuri yang disukai tidak dapat melanggarnya. Ketika Liv Daudenir mendengar kata pelanggaran, dia mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak sepenuhnya yakin dengan tebakannya tentang bagaimana permaisuri akan melihat masalah ini. Jika dia menarik bantuannya dari dia, tuduhan pelanggaran bisa berakhir dengan dia mati atau lebih buruk. Namun, dia masih tidak bisa memaksa dirinya untuk mengakui kekalahan dan sudah mati untuk mendapatkan Yang Qi. Matanya melesat ke sana kemari, seperti mata serigala, dan meskipun mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan, siapapun yang bisa melihatnya akan dapat mengatakan bahwa dia sedang menyusun sebuah rencana. Desir. Tiba-tiba, dia kabur dan melancarkan serangan lain ke Yang Qi. Dia bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan, menggunakan manifestasi akhir dari Taiji untuk melakukan perjalanan antara yang ilusi dan yang nyata. Dalam sekejap mata, dia tepat di depan Yang Qi, menjangkau ke arahnya dengan jari-jarinya terentang. Yang Qi dapat melihat bahwa Liv Daudenir benar-benar mempertaruhkan segalanya. Tanpa ragu, dia mengulurkan telapak tangannya, mengisinya dengan kombinasi berbagai jenis kekuatan-kekuatan fleksibel, kekuatan kaku, kekuatan reaktif, kekuatan tarik, dan bahkan kekuatan Dao. Telapak tangan yang tampak biasa menghantam Liv Daudenir, lalu Yang Qi melayang mundur seperti daun tertiup angin. Adapun kekuatan serangan telapak tangan Liv Daudenir, itu telah sepenuhnya ditiadakan, membuatnya tidak mungkin untuk meraih Yang Qi. Mendengus dengan dingin, Liv Daudenir melemparkan kedua tangannya ke depan dan memanggil simbol Taiji yang sangat besar. Taiji menyebar di semua ciptaan perebutan batal. Yang Qi tampak seperti ikan yang tersangkut di jaring. Liv Daudenir meraihnya, lalu berputar untuk menghadapi serangan masuk dari Kasim Blackheart, yang membuatnya terhuyung mundur. Namun, pada saat yang sama, dia tertawa terbahak-bahak. Maaf untuk mengatakan bahwa saya baru saja mendapatkan Yang Qi. Dan tak lama lagi, saya akan menjadi orang paling kuat yang pernah ada. Tunggu saja, Kasim Blackheart. Anda akan berakhir seperti Kasim air banjir, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Orang-orang yang menentangku selalu berakhir mati. Bahkan saat kata-katanya bergema di istana, Liv Daudenir menghilang ke udara. Menjijikkan, Kasim Blackheart berkata, dan bersiap untuk mengejar. Namun, Jade Night Queen menghentikannya. Jangan, dia mungkin berpikir dia menang, tapi ternyata tidak. Tapi dia menangkap Yang Qi. Kasim Blackheart berkata, tampak bingung. Aku di sini. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan dia menangkap saya? Yang Qi berjalan keluar ke aula istana, senyum misterius di wajahnya. Anda, Kasim Blackheart sangat terkejut. Kamu adalah kekuatan ganda. Hanya pada titik inilah dia memperhatikan tanda-tandanya. Kasim Blackheart bukan individu biasa, jadi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Jadi, kamu bahkan lebih ahli daripada yang aku sadari. Apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini di Istana Joyflower? Saya di sini untuk Liv Daudenir, jawab Yang Qi terus terang. Kasim Blackheart, aku tahu betapa pentingnya dirimu, jadi silakan duduk agar kita bisa membicarakan masalah ini.
Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda. Soalnya, Liv Daudenir menyimpan rahasia besar. Sama seperti yang dia lakukan dengan Dewi Bunga, Yang Qi merangkai kisah menggiurkan yang membuat Kasim Blackheart benar-benar terpana. Sementara itu, Liv Daudenir telah kembali ke istananya sendiri. Tertawa dengan gila, dia melihat ke arah Yang Qi, yang sepenuhnya terikat oleh simbol Taiji. Yang Qi, saya yakin Anda tidak akan pernah menduga bahwa saya mengembangkan kemampuan ilahi yang merupakan kutukan dari Myriad Worlds Monarch Chart. My Taiji Indestructible Chaos Magic World Terrorizing Profound Art memberikan kecepatan yang luar biasa dan serangan tinju yang spektakuler. Dan dalam sekejap mata, itu dapat mengganggu segala macam hukum magis dan alam. Karena itu, Anda tidak memiliki cara untuk membuka Myriad Worlds Monarch Chart, yang berarti Anda sepenuhnya berada di bawah kekuasaan saya. Melambaikan tangannya, dia membiarkan simbol Taiji terbuka. Kekuatan ganda Yang Qi melangkah keluar, dan tentu saja, menemukan bahwa area itu dikunci dengan kekuatan ketat. Dia benar-benar tidak bisa membuka jalan ke Myriad Worlds Monarch Chart, setidaknya tanpa menghabiskan sedikit waktu dan usaha untuk melakukannya. Siapa yang menyangka ada teknik seperti ini, pikirnya. Tidak peduli seberapa kuat suatu teknik, selalu ada sesuatu di luar sana yang melawannya. Semuanya harus mematuhi prinsip saling menambah dan menekan. Untungnya, saya cukup pintar untuk meninggalkan gudang harta karun ketika permaisuri kembali. Kalau tidak dia mungkin bisa menjebak saya di sana. Bagan Raja Myriad Worlds dapat dianggap tak terkalahkan, tetapi jika dia tidak bisa masuk ke dalamnya, itu tidak akan membantu. Saat ini, basis kultivasinya terlalu rendah, yang berarti jika dia menghadapi orang yang jauh lebih kuat darinya, yang bisa menutup jalannya ke peta, dia akan berada dalam bahaya yang mematikan. Liv Daudenir benar-benar yakin bahwa Yang Qi tidak dapat melarikan diri, dan itu memicu tawa hangat di pihaknya saat dia merenungkan betapa indahnya mempermainkannya dengan cara ini. Dia sudah memikirkan bagaimana rasanya mendapatkan segel Legiun Dewa Yang Qi dan harta lainnya, lalu membunuhnya. Tentu saja, sebelum membunuhnya, dia akan memastikan untuk melampiaskan amarahnya sebanyak mungkin. Ah, Yang Qi, saya yakin Anda tidak pernah bisa menduga bahwa hari seperti ini akan datang. Liv Daudenir melambaikan jarinya, menyebabkan pintu utama istananya tertutup rapat. Sementara itu, 3 Kaisar Agung hadir, dan ketika mereka melihat Yang Qi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi dengan gembira. Dulu ketika kamu mendominasi Kaisar Agung Ragevire Broilhaven dan memaksa kami untuk melarikan diri, kami tidak punya pilihan selain mulai bekerja dengan Demon Fog. Tapi apakah Anda pernah berpikir Anda akan menemui nasib seperti ini? Dalam menghadapi situasi yang tampaknya mematikan ini, Yang Qi tidak tampak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang dan tenang. Kalian benar-benar berpikir bahwa kalian telah menang. Melihat Yang Qi bertindak seperti ini menyebabkan Liv Daudenir mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Yang Qi penuh dengan rahasia, tetapi telah diyakinkan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Namun dia masih tidak tampak sedikit pun takut. Bahkan, dia tampak seperti sedang bersenang-senang. Tiba-tiba, kepercayaan diri Liv Daudenir mulai terkuras. Tapi kemudian dia mengingatkan dirinya sendiri tentang semua keuntungan luar biasa yang dia buat baru-baru ini, dan bagaimana dia lebih unggul dari semua orang di dunia. Ada juga fakta bahwa tidak mungkin Yang Qi bisa mengikutinya baru-baru ini dalam hal kultivasi. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Yang Qi melakukan semacam trik. Melambaikan tangannya, dia menyegel indera Kaisar Agung dan menggunakan kemampuan untuk mengunci area itu sehingga tidak ada yang akan masuk. Setelah mengambil tindakan pencegahan ini, dia memandang Yang Qi dan berkata, "Beri aku segel Legiun Dewa." "Apakah itu yang kamu inginkan?" Liv Daudenir. Yang Qi berkata, duduk dengan posisi duduk. "Aku tahu kamu tidak senang menjadi permaisuri. Basis kultivasi Anda telah meningkat, tetapi pada saat yang sama, Permaisuri Joyflower telah menempatkan mantra penangkal pada Anda yang membuat Anda tidak mungkin untuk melarikan diri. Apakah saya benar? Jadi kamu tahu tentang itu?" "Ya nah, siapa yang peduli? Mantra penangkal itu tidak bisa membuatku terkunci selamanya." Liv Daudenir berjalan maju dengan agresif dan mengulurkan jarinya, yang mulai berkilauan dengan cahaya yang berkilauan. "Ini jari penyiksaan 1000 racunku. Tidak mudah untuk mengolahnya, itu melibatkan asimilasi tak terhitung jenis energi sisa yang menyakitkan yang dihasilkan dari metode penyiksaan paling mengerikan di penjara di sini. Tapi aku bisa menggunakannya untuk membuatmu berharap bisa mati. Percayalah, begitu saya mulai menyiksa Anda akan memberitahu saya semua yang ingin saya ketahui." "Tunggu sebentar," kata Yang Qi, melambaikan tangannya dengan acuh.
Bagaimana jika aku bilang aku bisa membatalkan mantra penangkal itu? Dengar, kami berdua memiliki perbedaan, tapi tidak ada dendam besar di antara kami. Apakah salah satu dari kita membunuh ayah yang lain atau mengambil istri orang lain? Tidak. Apa adanya, kau akan menjadi tawanan permaisuri Joy Flower selama sisa hidupmu. Jadi mengapa kita berdua tidak bergabung? Aku bisa menghapus batasanmu, lalu kita bisa bekerja sama untuk mengalahkan permaisuri. Apa yang kamu katakan? Liv Dao Denir berhenti bergerak, dan matanya berkilauan cerah saat dia mempertimbangkan kata-kata Yang Qi. Semua yang dikatakan Yang Qi benar. Permaisuri Joy Flower memang telah menempatkan mantra penangkal padanya. Meskipun dia juga telah membantunya berkultivasi, pada akhirnya, dia sepenuhnya mengendalikannya. Dia berfantasi tentang entah bagaimana menghapus mantra penangkal tanpa dia sadari, kemudian menjadi cukup kuat sehingga, suatu hari, selama kultivasi ganda mereka, dia akan menangkapnya lengah dan membunuhnya. Kemudian dia akan mengambil alih dan memerintah segala sesuatu di bawah langit. Tetapi bahkan dia menyadari bahwa itu hanya angan-angan. Jadi tawaran Yang Qi sangat dekat dengan rumah. Bagaimana jika dia bergabung dengan Yang Qi? Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya. Dalam pikirannya, Yang Qi adalah tipe orang yang penuh dengan segala macam plot dan skema, mencintai tidak lebih baik daripada memasang perangkap untuk musuh-musuhnya di setiap kesempatan. Kamu takut? Bukan? Yang Qi katanya sambil tersenyum santai. Kamu mengatakan semua ini karena kamu takut. Dari saya. Dia tertawa terbahak-bahak sejenak, lalu melanjutkan, baiklah, mari kita bekerja sama. Tapi pertama-tama, kamu harus membatalkan mantra penangkal. Apa? Yang Qi berkata, pura-pura terkejut. Apakah kamu yakin? Liv Dao Denir, kami bahkan belum bernegosiasi sama sekali, dan Anda meminta saya untuk membatalkan mantra penangkal. Apakah Anda bercanda atau sesuatu? Anda tidak akan membuat tuntutan lain dari saya, Anda hanya akan mempercayai saya. Mempercayai Anda? Dia tertawa lagi. Aku percaya bahwa aku akan menyiksamu. Itu yang saya percaya. Saya tidak peduli trik licik apa yang Anda rencanakan, Yang Qi, saya akan menyiksa Anda sampai Anda berada di ambang kematian. Lalu, saat kau memohon padaku untuk menjadi budakku, aku akan membiarkanmu membatalkan mantra penangkal dan kita bisa bicara tentang bekerja sama. Yang Qi mendengus. Apakah kamu tidak khawatir aku akan meledakkan diri, entah membunuhmu sebagai hasilnya, atau memastikan kamu tidak mendapatkan apa-apa? Detonasi diri, lanjutkan. Lakukan. Meledakkan diri. Setelah itu, saya hanya akan mengambil segel Legiun Dewa, medali warisan Raja Pembunuh Abadi, dan semua yang Anda miliki. Selain itu, saya tahu bahwa satu-satunya cara Anda dapat membatalkan mantra penangkal pada saya adalah dengan menggunakan segel Legiun Dewa. Begitu saya mendapatkan segel Legiun Dewa, saya bisa melakukannya sendiri. Dia mengulurkan jarinya lagi dan mulai menjangkau ke arah Yang Qi. Tunggu, kata Yang Qi. Kamu pikir kamu akan mendapatkan segel Legiun Dewaku jika saya meledak sendiri? Kekuatan dari segel tidak hanya akan menghancurkan istana Joy Flower, tetapi juga akan mengguncang seluruh Necropolis besar. Para ahli dari seluruh penjuru akan berkumpul di tempat ini untuk menyelidiki penyebabnya. Dan apakah Anda dapat melawan mereka semua? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa segel Taiji kecil milik Anda dapat mengunci segel Legiun Dewa? Jari Liv Dao Denir berhenti bergerak, dan dia menatap Yang Qi dengan ekspresi terkejut. Dia tahu betul bahwa Yang Qi tidak melebih-lebihkan. Dan meskipun Liv Dao Denir marah karena arogansi, bahkan dia tidak percaya diri dalam mengendalikan segel Legiun Dewa secara paksa. Ada mitos dari dunia dewa yang mengatakan bahwa, jika segel Legiun Dewa lepas kendali dan meledak, hasilnya tidak akan terpikirkan. Istana Joy Flower tidak akan mampu menahan kekuatan ledakan seperti itu, dan begitu berita bocor tentang apa yang sedang terjadi, dan aura para dewa menyebar, itu akan menyebabkan bencana dengan proporsi yang paling epik. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Liv Dao Denir bisa menebak bahwa Yang Qi akan mengancam sesuatu seperti ini. Keyakinannya semakin terkuras, dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Itu adalah langkah yang sangat kejam di pihak Yang Qi, dan jika dia melakukannya, tidak mungkin Liv Dao Denir akan berakhir dengan segel Legiun Dewa. Sangat biadab, kata Liv Dao Denir. Dia tersenyum dan menarik tangannya kembali. Apakah semua ini benar-benar diperlukan? Yang Qi mempertimbangkan seberapa jauh Anda telah mendorong basis kultivasi Anda, akan sangat disayangkan jika Anda meledakkan diri sendiri. Lagi pula, hal terburuk yang akan terjadi padaku adalah aku tidak akan mendapatkan segel Legiun Dewa. Sebaliknya, Anda akan mati. Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Jadi, Liv Dao Denir, kamu ragu menembak tikus karena takut memecahkan vas. Bagus. Saya kira saya perlu mengubah taktik. Aku akan membatalkan mantra penangkal itu,
lalu kita bisa bekerja sama untuk mengalahkan permaisuri Joyflower. Apa yang kamu katakan? Apa Liv Daudenir berkata, matanya berkedip. Apakah kamu serius? Tentu saja tidak. Yang Qi tertawa. Sialan Anda. Liv Daudenir berteriak, marah karena dipermainkan. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan, Yang Qi, saya tidak akan pernah percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulut Anda. Anda binatang. Anda pikir Anda bisa bermain-main dengan saya bagus. Penyiksaan akan dimulai sekarang, jadi silakan dan meledakkan diri jika itu yang ingin Anda lakukan. Kecuali saya tidak percaya Anda akan melakukannya. Orang sepertimu tidak akan pernah melakukan bunuh diri. Anda ingin hidup lebih dari siapapun yang pernah saya kenal. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong jarinya ke arah Yang Qi untuk memulai siksaan. Namun, begitu jari menyentuh Yang Qi, dia tiba-tiba meledak, seolah-olah dia adalah balon berisi bubuk mesiu. Energi Empyrean menghantam daun Daudenir, energi yang mengandung kekuatan penuh seni energi 72 raja. Mendera, Liv Daudenir benar-benar lengah dan terlempar ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Sementara itu, suara Yang Qi bergema di area tersebut, aku hanya mempermainkanmu, Liv Daudenir. Anda lihat, saya hanya kekuatan ganda. Apakah kamu tidak memperhatikan? Ah, sayang sekali. Alasan sebenarnya saya membuang begitu banyak waktu di sini adalah karena saya ingin memastikan Anda mengerti bahwa tidak peduli nasib baik apa yang Anda temui, Anda tidak akan pernah cocok untuk saya. Anda tidak akan pernah menjadi apapun selain lawan saya yang dikalahkan. Kebetulan, saya memiliki kekuatan ganda kembali dengan dua Dewi Bunga. Pikirkan baik-baik tentang proposal yang baru saja saya buat. Jika Anda bersedia bekerja dengan saya, maka saya benar-benar dapat membatalkan mantra penangkal itu, dan kita benar-benar dapat memberikan pukulan mematikan pada permaisuri Joyflower. Istana Joyflower mengambil Liga Pertahanan Dao dari saya. Oleh karena itu ditakdirkan untuk dihancurkan. Ingat, Liv Daudenir, kau tidak akan pernah bisa menjadi tandinganku. Liv Daudenir menyaksikan kekuatan ganda memudar dari keberadaan, dan tahu bahwa dia telah benar-benar tertipu. Dia telah mengambil risiko besar, semua hanya untuk mendapatkan kekuatan ganda. Dan kemudian, kekuatan ganda itu telah mempermainkannya hingga sangat merugikannya. Sementara itu, ledakan itu menghilangkan mantra penangkal yang telah membuat Kaisar Agung tetap dalam kegelapan. Ketika mereka melihat sekeliling dan melihat kehancuran, dan Liv Daudenir batuk darah, mereka sangat terkejut. Bergegas maju, Kaisar Agung Myriad Magic Heavenspan berkata, Tuan Muda, apa yang baru saja terjadi, apa yang sedang terjadi? Namun, nada hidungnya yang kecoklatan hanya membuatnya mendapat tamparan di wajahnya, yang menjatuhkannya ke tanah. Sebelum dia dan Kaisar Agung lainnya menyadari apa yang terjadi, Liv Daudenir telah menjatuhkan mereka semua dan menginjak-injak mereka dengan hujan tendangan dan hentakan. Iya, ampuni kami, Tuan Muda. Apa yang kita lakukan salah? Jangan perlakukan kami seperti ini, kami adalah pelayan setiamu. Tentu saja, terlepas dari kebencian berbisa yang mereka rasakan di hati mereka, mereka tidak berani melawan, jangan sampai mereka mati. Aku tidak akan pernah beristirahat sampai kamu mati, Yang Qi. Daun Daudenir melolong. Beraninya kau menipuku. Bagaimana berani Anda? Tapi kemudian dia memikirkan tawaran Yang Qi. Tiga Kaisar Agung berteriak ketika Liv Daudenir menginjak-injak mereka dengan kejam, mematahkan tulang mereka dan memutuskan tendon mereka. Tentu saja, mereka dapat menyembuhkan diri mereka sendiri dengan seni energi sederhana, tetapi Liv Daudenir memastikan bahwa mereka mengalami rasa sakit yang hebat saat energi sejatinya menusuk mereka. Meskipun tidak bisa mendekati metode siksaan Yang Qi mampu, itu masih tidak ada yang bisa dicemooh. Akhirnya, Liv Daudenir menjadi lelah memukuli mereka, dan mendaratkan tendangan kuat di masing-masing tubuh mereka, mengirim mereka terbang keluar dari pintu untuk menjatuhkan diri di tanah seperti guk-guk mati. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, mereka akhirnya berhasil mengedarkan energi sejati mereka, menyembuhkan diri mereka sendiri, kemudian berjuang untuk berdiri, bertukar pandangan yang dipenuhi dengan keputusasaan dan racun yang mematikan. Kemudian mereka bergegas kembali ke tempat tinggal mereka, di mana mereka mulai mendiskusikan situasi dengan nada pelan. Kutukan, kami adalah Kaisar Agung yang mendirikan pengadilan surgawi yang termasyhur ratusan juta tahun yang lalu. Aku tidak percaya kita dalam keadaan yang menyedihkan sekarang. Situasinya benar-benar di luar kendali. Sejak Yang Qi mencuri posisi Liga Lord, keberuntungan kami sangat buruk. Aku tidak percaya kita sedikit lebih dari Pageboy sekarang. Punching bag yang bisa dipukuli dengan impunitas. Bagaimana kita berakhir dalam situasi yang buruk?
Apakah kamu melihat betapa kesalnya Liv Daudenir? Dia pasti jatuh cinta pada skema Yang Qi lainnya. Yang bisa dia lakukan dengan Yang Qi akhirnya dipermalukan lagi dan lagi, tanpa harapan untuk menjadi yang teratas. Dari kelihatannya, itu hanya kekuatan ganda dari Yang Qi. Dia sengaja mengacaukan Liv Daudenir. Dan itu menunjukkan bahwa Yang Qi jauh lebih kuat. Apakah Yang Qi benar-benar luar biasa? Kaisar Agung Myriad Magic Heavenspan tersentak. Apakah dia bahkan manusia? Liv Daudenir dibentuk ulang oleh Empress Joyflower, dan bahkan menerima seni energi kelas dewa. Selanjutnya, dia diberi sebagian dari keilahian. Bahkan dengan semua itu, dia masih tidak bisa berurusan dengan Yang Qi. Bukankah itu berarti jika kita terus bekerja untuk Liv Daudenir, pada akhirnya kita akan dibunuh oleh Yang Qi? Jadi apa yang kita lakukan? Kami sudah mulai menyusuri jalan ini, jadi kami harus menempuhnya sampai akhir. Mata Kaisar Agung Myriad Magic Heavenspan tiba-tiba berkilauan. Itu mudah. Kita harus mengkhianati Liv Daudenir dan mengalihkan kesetiaan kepada Yang Qi. Itu akan berbahaya, kata Kaisar Agung Heavenearth Vastocean, yang jantungnya mulai berdebar sedikit. Begitu Liv Daudenir menyadari kebenarannya, dia pasti akan mencoba membunuh kita. Pada akhirnya dia akan mencoba membunuh kita, jawab Kaisar Agung Myriad Magic Heavenspan. Kamu tahu betapa kejam dan kejamnya dia, dan lebih jauh lagi, dia memperlakukan kita seperti guk-guk. Lihatlah apa yang terjadi pada kakak sulung Secundus, yang membantu Liv Daudenir, dan bahkan menyelamatkan hidupnya. Tetapi begitu keseimbangan kekuatan bergeser, dia akhirnya melahap dan berasimilasi. Tidak diragukan lagi bahwa Liv Daudenir akan membunuh kita pada akhirnya. Yang Qi berbeda. Benar, dia juga kejam dan tanpa ampun, tapi selama kita tidak berkomplot melawannya, dia akan mentolerir kita. Lihatlah apa yang terjadi dengan Liga Pertahanan Dao. Ketika dia pergi, dia memastikan semua pengikutnya yang paling setia aman di Myriad Worlds Monarch Chart. Dan meskipun Istana Joyflower secara teknis mengambil alih Liga Pertahanan Dao, Yang Qi tidak meninggalkannya begitu saja. Ini mengingat bahwa dia. Tapi, kata Grand Emperor Nini Limits Paragon dengan ragu-ragu, tidak ada jaminan bahwa Yang Qi akan menerima kita. Bagaimana jika dia menolak, dan Liv Daudenir mengetahuinya? Kalau begitu, kita pasti akan mati. Itulah mengapa kita perlu membawa upeti darah, kata Kaisar Agung Myriad Magic Heavenspan, senyum sinis muncul di wajahnya. Mari kita gali beberapa rahasia Liv Daudenir. Mungkin beberapa informasi tentang permaisuri Joyflower. Kemudian kita bisa mengajukan kasus kita ke Yang Qi. Ingat, Yang Qi memiliki reputasi yang baik dan menepati janjinya. Dia bukan pengkhianat yang tidak tahu malu seperti Liv Daudenir. Begitu kita mendapatkan sisi baik Yang Qi, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi kita. Bagus. Ayo maju dengan rencana ini. Ketiga Kaisar Agung sekarang tersenyum berbahaya. Kembali di aula pertemuan dengan Jade Night Queen dan Snow Lotus, Yang Qi sedang mendiskusikan berbagai hal. Aku benar-benar mengacaukan Liv Daudenir selama ini, pikirnya. Satu hal yang pasti tidak masalah jika Liv Daudenir meningkatkan basis kultivasinya di masa depan, dia pasti tidak akan menjadi ancaman. Dalam hal kekuatan basis budidaya mentah, Liv Daudenir benar-benar menakutkan. Meskipun Yang Qi mungkin bisa menang melawannya, dia tidak bisa membunuhnya. Dan jika permaisuri Joyflower terlibat, itu akan menjadi pertempuran yang kalah. Dengan Taiji Indestructible Chaos Magic World Terrorizing Profound Art, dia bahkan tidak bisa mengandalkan kemampuan untuk melarikan diri ke Myriad Worlds Monarch Chart. Dengan kata lain, dia tidak bisa membiarkan dirinya yang sebenarnya untuk berpartisipasi, setidaknya tanpa terlebih dahulu meningkatkan kultivasinya. Syukurlah, dia perlahan tapi pasti menggambar bagian dari keilahian itu. Hal utama yang ingin dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kecepatan yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan basis kultivasinya. Selanjutnya, setelah Liv Daudenir memiliki beberapa waktu untuk mencerna pertemuan mereka, kemungkinan besar dia akan setuju untuk bekerja sama dalam upaya menentang permaisuri Joyflower. Tentu saja, niat utama Liv Daudenir adalah jahat. Dia akan melakukan segala daya untuk memastikan bahwa Yang Qi terluka sama parahnya dengan permaisuri Joyflower, memberinya kesempatan untuk masuk pada menit terakhir dan menjadi pemenang utama. Yang Qi dapat dengan mudah melihat tipuan Liv Daudenir. Saat mereka terus mendiskusikan masalah, Kasim Blackheart terus mengawasi Yang Qi dan terus merencanakan cara untuk menilai dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, Yang Qi melakukan yang terbaik untuk belajar sedikit tentang Istana Joyflower dari mereka. Di kedalaman Istana Joyflower, Liv Daudenir berjalan melalui koridor bunga yang dijaga oleh sejumlah prajurit tanpa gender. Mereka menggunakan pedang panjang dan memancarkan aura menakutkan. Namun, dari sorot mata mereka,
mereka adalah mayat atau boneka, dan hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Saat dia berjalan, Liv Daudenir tidak berani bertindak suka memerintah atau sombong. Penjaga tanpa gender ini adalah senjata paling rahasia dari Istana Joyflower, para prajurit Yin Yang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dihabiskan di jalan kuno menuju dewa, permaisuri Joyflower telah menangkap banyak ahli, kemudian menggunakan siklus Dao Yin dan Yang untuk menanamkan energi buruk dari dunia dewa kepada mereka. Hasilnya adalah kekuatan bertarung yang menakjubkan, terutama ketika mereka bekerja sama dalam formasi. Faktanya, mereka cukup kuat sehingga mereka bisa membunuh Liv Daudenir dalam sekejap mata, sampai ke tingkat jiwanya. Tentu saja, dia berada di area terlarang istana. Ini adalah lokasi di mana permaisuri sendiri menghabiskan waktu dalam pengasingan. Siapapun yang mencoba memasuki lokasi ini tanpa izin akan dibunuh di tempat, tetapi tentu saja, Liv Daudenir memiliki jimat yang diberikan oleh permaisuri, yang memastikan bahwa prajurit Yin yang akan mengizinkannya lewat dengan bebas. Konon, energi buruk dari dunia dewa yang mereka derita menyebabkan Liv Daudenir menggigil dalam-dalam. Beberapa prajurit Yin yang tertua telah menimbun kekuatan di dalam diri mereka selama lebih dari 3.600.000.000 tahun, sampai pada titik di mana daun Daudenir takut bahkan berada di hadapan mereka. Untungnya, mereka tidak punya pikiran sendiri, jadi, tidak ada kemampuan psikis. Jika tidak, hanya kontak dengan mereka akan menghancurkannya. 1. Kekuatan mentah dan kemampuan psikis terhubung, sejauh kapasitas seseorang untuk kekuatan terkait dengan jiwa seseorang. Jika seseorang tidak memiliki keinginan untuk mengendalikan kekuatan dalam jumlah besar, pikiran mereka bisa berakhir kelebihan beban dan hancur. Kehendak seseorang adalah bendungan yang menjaga sungai kekuatan tetap terkendali. Jelas, jika bendungan tidak cukup kuat untuk menahan air, itu akan pecah. Dengan demikian, sistem leveling normal, luar biasa, destabilisasi dan sebagainya muncul. Semakin kuat keinginan seseorang, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka tangani. Koridor-koridor itu berputar dan berputar, melewati lipatan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Ada persimpangan yang mengarah ke lokasi mematikan di Great Necropolis. Jika seseorang melakukan satu belokan yang salah, mereka akan berakhir dalam krisis yang ekstrim. Untungnya, jimat Liv Daudenir juga berfungsi sebagai perangkat pengarah, membawanya dengan aman melewati koridor. Akhirnya, dia mencapai tempat yang benar-benar kosong. Tidak ada kekacauan awal, tidak ada ruang, dan tidak ada energi vital. Tidak ada apa-apa. Itu adalah area yang benar-benar kosong yang membuat Liv Daudenir merasa seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Berlutut, dia berkata, "Hormatku, permaisuri. Daudenir, daun itu kamu. Mengapa kamu datang? Bukankah saya memerintahkan Anda untuk tinggal di pengasingan dan mengasimilasi keilahian itu?" "Sesuatu yang sangat penting muncul yang perlu saya laporkan, permaisuri," jawabnya, berusaha terlihat menyedihkan mungkin, seperti yang diharapkan dari seorang permaisuri yang telah dirugikan dalam beberapa cara. "Oh, apa yang terjadi? Jangan bilang orang lain di Istana Joyflower telah menggertakmu. Aku sudah mengirimkan perintah untuk meninggalkanmu sendirian. Seharusnya tidak ada yang menyebabkan masalah bagi Anda." Ketika permaisuri berbicara, jelas dia adalah seorang wanita, namun suaranya bergetar dengan sesuatu yang sepertinya tidak berasal dari Dao keabadian, melainkan dari dunia dewa. "Musuh bebuyutanku telah bergabung dengan Istana Joyflower dan bekerja dengan beberapa Dewi Bunga untuk menimbulkan masalah besar. Saya pikir dia ingin membunuh saya. Meskipun Anda memberi saya seni energi yang luar biasa, permaisuri, itu tidak cukup untuk menghadapi musuh bebuyutan ini. Dia memiliki beberapa harta magis misterius yang membuatnya bisa mengalahkanku di setiap kesempatan." Liv Daudenir melanjutkan untuk menenun cerita yang hanya sekitar sepertiga benar. Ketika dia selesai, permaisuri berkata, "Aku memberimu seni mendalam yang mendalam, kekacauan yang tidak dapat dihancurkan Taiji, dan bahkan memberkatimu dengan 1/5 dari kekuatan dalam keilahian itu. Anda sudah cukup kuat untuk menjadi pemimpin sekte dari organisasi kelas 1 di jalan kuno menuju dewa. Beberapa orang harus cocok untuk Anda. Musuh bebuyutanmu ini adalah Kaisar Agung, tetapi apakah itu jauh lebih kuat darimu? Bagaimana mungkin?" Menundukkan kepalanya, Liv Daudenir berbicara dengan suara yang sama sekali tidak arogan sehingga dia hampir terdengar seperti seorang wanita. "Permaisuri, sebenarnya dia memiliki fragmen dari Cruiser of Civilization dan akses ke kuil Dewa Ionik. Penjelajah peradaban. Jangan bilang dia punya mesin satu dewa. Jika dia melakukannya, dan dia menyalakan mesinnya, maka dia pasti cocok untuk Anda. Dan kuil Dewa Ionik juga tangguh, meskipun seseorang harus menjadi dewa untuk membuka rahasianya."
Menurutku sangat mungkin dia memiliki harta magis yang kuat lainnya. Saya ingat Anda bertanya kepada saya apa yang harus dilakukan jika Anda menghadapi musuh dengan item dewa yang tidak dapat Anda tangani. Itulah mengapa saya memberi Anda seni mendalam yang mendalam kekacauan sihir dunia meneror Taiji yang tidak dapat dihancurkan. Ini untuk mencegah item dewa musuh ini membiarkannya menembus ruang dan melarikan diri. Dan sekarang Anda datang kepada saya dengan masalah ini, mungkinkah dia juga memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer? Iya, begitulah, kata Liv Daudenir, keringat bercucuran di punggungnya. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa Permaisuri Joyflower akan langsung menebak kebenarannya. Permaisuri, aku dulu memiliki medali warisan itu. 3 di antaranya, tapi kemudian Yang Qi mengambilnya, menambahkannya ke koleksinya, dan kemudian dia bahkan mendapat 1 atau 2 bagian dari beberapa orang dari dunia masa depan. Saat ini, saya pikir dia memiliki total 7. 1. Dalam bahasa Cina, 3,6 miliar tahun secara harfiah berarti 3.600 juta tahun. Seperti yang mungkin Anda ketahui, 36 adalah angka penting, setengah dari 72. Liv Daudenir tahu betapa kuatnya Permaisuri Joyflower. Tapi bagaimana dia bisa menebak bahwa dia akan mampu melakukan ini? Dia tampak sama tanggapnya dengan dewa. Dia baru saja mengungkapkan informasi apapun, namun dia dapat memperkirakan rahasia yang dalam darinya. Itu menimbulkan pertanyaan tentang apa tingkat konvergensi keinginannya. Permaisuri, kamu benar-benar dapat membedakan detail terkecil dari masalah. Anda benar sekali. Dengan 7 medali warisan Raja Immortal Slayer, Yang Qi dapat dengan mudah memasuki Myriad Worlds Monarch Chart. Selanjutnya, dia dapat menggunakan grafik untuk membuat kekuatan ganda yang sangat realistis. Ini adalah teknik Taois pada tingkat para dewa. Permaisuri, apakah ada cara Anda bisa memberi saya kemampuan untuk mengidentifikasi kekuatan ganda seperti itu? Itu adalah prioritas utama Liv Daudenir sekarang. Tanpa bisa mengatakan apakah dia berurusan dengan kekuatan ganda atau tidak, bagaimana mungkin dia bisa berurusan dengan Yang Qi? Tetapi jika dia bisa membedakannya, dia bisa membuat rencana yang sangat mudah untuk menangkap Yang Qi sama sekali tidak sadar dan mudah-mudahan membawanya sebagai tawanan. Dia hanya akan menunggu waktunya sampai Yang Qi muncul sebagai dirinya yang sebenarnya, dengan asumsi bahwa Liv Daudenir menganggapnya sebagai kekuatan ganda. Dalam hatinya, dia tertawa kecil melihat kepintaran rencananya. Dia bisa menciptakan kekuatan ganda yang tidak bisa kamu identifikasi. Keingintahuan Permaisuri terusik. Bahkan dengan Anda mata, bagaimana mungkin saya memberi Anda mata Dewa Taiji, yang dapat menembus sihir yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya cara orang ini mungkin bisa melampauinya adalah jika dia memiliki 8 medali warisan Raja Immortal Slayer, dan telah menciptakan dunia dewa virtual di Myriad Worlds Monarch Chart. Itulah satu-satunya cara dia bisa menarik wall menutupi matamu. 8 medali warisan. Liv Daudenir berseru kaget. Sebagai seseorang yang pernah memiliki beberapa medali warisan, dia akrab dengan cara kerjanya, dan tahu bahwa dengan setiap bagian tambahan yang diperoleh seseorang akan membuka kemampuan yang lebih tak terduga. Mendengar pembicaraan tentang 8 medali yang menghasilkan dunia dewa virtual membuat hatinya iri. Dia tidak bisa tidak bertanya mengapa Yang Qi yang melakukan ini, dan bukan dirinya sendiri. Itu benar-benar keterlaluan. Hanya ada 9 medali warisan Raja Immortal Slayer, dan Proud Heaven dulu memiliki 3. Setelah menyebut nama Proud Heaven, suara Permaisuri tampak sedikit bergetar. Itu berarti, entah bagaimana, Yang Qi ini berhasil mengambil 2 medali Proud Heaven. Jika demikian, itu berarti surga yang bangga telah mengubah Yang Qi tanpa disadari menjadi pion. Surga yang bangga salah satu dari 10 magister dunia masa depan. Anda tahu tentang dia, Permaisuri? Aku tidak hanya mengenalnya, jawab Permaisuri dengan dingin. Bertahun-tahun yang lalu, saya berurusan dengan dia di jalan kuno menuju dewa. Dia jahat, berbahaya, ganas, dan ahli taktik dan strategi yang mendalam. Jika ada orang di luar dunia dewa yang aku takuti, itu pasti dia. Jika Anda pernah bertemu dengannya, segera mundur. Dengarkan aku, kamu sama sekali tidak cocok untuknya. Seluruh alasan saya bekerja sangat keras untuk meningkatkan teknik saya dan mendapatkan keilahian sejati adalah agar saya bisa menghadapinya. Iya, Bu, kata Liv Daudenir, menundukkan kepalanya lebih jauh. Tentu saja, dia memiliki sikap yang sangat berbeda di dalam hatinya. Surga yang bangga Yang Qi, Anda pikir saya peduli dengan mereka? Aku akhirnya akan menginjak-injak mereka semua di bawah kakiku. Hanya aku yang pantas menjadi Raja Pamungkas, Raja Pamungkas. Siapapun yang menghalangi jalanku hanya akan menjadi batu loncatan menuju dominasi. Menjaga pikiran seperti itu benar-benar tersembunyi, dia berkata,
Permaisuri, tolong, bisakah Anda memberi saya cara untuk berurusan dengan Yang Qi? Dia terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, jika dia memiliki 8 medali warisan itu, mungkin keinginannya berada pada level yang sama dengan keinginanku, puncak destabilisasi. Sayang sekali, Liv Dao Denir. Anda seharusnya berada di destabilizing juga, tetapi sebaliknya Anda hanya berada di stupendous, yang berarti Anda tidak dapat melepaskan intisari kekuatan dalam diri Anda. Bagus. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu sihir rahasia legendaris yang diciptakan oleh Raja Dewa Penyihir yang tak terbatas. Kembangkan itu, dan keinginanmu akan mencapai level destabilisasi. Setelah itu terjadi, Anda akan benar-benar dapat mengejar Dao para dewa. Setelah Anda mencapai terobosan keinginan itu, Anda akan sendirian. Bahkan berkat kekuatan dari saya tidak akan membantu Anda saat itu. Bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah benih melayang turun ke telapak tangan Liv Dao Denir. Tangannya langsung mulai tenggelam, seperti benih yang beratnya lebih dari sebuah gunung. Jelas, itu berisi kekuatan psikis yang tak terbatas dan agung yang memungkinkannya menciptakan prahara psikis yang bisa merobek alam semesta. Sementara itu, kehendak sihir yang mendalam dan misterius memasuki dirinya. Saya harus tetap mengasingkan diri untuk terus mengasimilasi kekuatan dewa ini, kata Permaisuri. Itulah satu-satunya cara bagi saya untuk memajukan seni energi saya. Ke depan, jangan menyela saya untuk alasan apapun, mengerti? Iya tentu, saya akan mengerjakan terobosan ini, lalu berurusan dengan Yang Qi. Setelah saya mendapatkan Ionic God Temple dan medali warisan Raja Pembunuh Abadi, saya akan menyerahkannya kepada Anda, Permaisuri. Saya sangat senang dengan pengabdian Anda. Jangan khawatir, jika Anda mendapatkan barang-barang itu, saya pasti akan membagikannya kepada Anda. Dengan itu, dia mengirimkan aliran kekuatan lunak untuk menghilangkan Liv Dao Denir dari kehadirannya. Dengan dia pergi, daerah itu kembali ke keadaan kekosongan yang tampaknya lengkap. Yang Qi, surga yang bangga. Bagaimana tepatnya Anda menggunakan pion Anda ini? Bangga surga, saya perlu melihat ini lebih jauh. Saya merasa Liv Dao Denir tidak mampu menangani situasi ini. Namun, saya punya rencana untuk berurusan dengan pion Anda ini. Bahkan, mungkin saya bahkan bisa mengubah Yang Qi ini menjadi pion saya sendiri. Yang perlu saya lakukan adalah menggunakan kehendak saya untuk menekan kehendak dewa sejati dalam keilahian ini, mengalahkan iblis pengetahuan, lalu menerobos ke tingkat kehendak yang mengerikan. Pada saat itu, surga yang bangga, Anda dan magister lainnya akan jatuh ke tangan saya. Kehendak yang mengerikan adalah milik para dewa, dan bahkan 10 magistermu belum mencapai level itu. Anda membodohi saya terakhir kali, surga yang bangga, tetapi kali ini saya akan menghapus dunia masa depan Anda dan mengambil segel legiun dewa Anda. Di tempat lain di istana, Liv Dao Denir menyegel dirinya sendiri ke dalam pengasingan, lalu tertawa terbahak-bahak. Benih paranormal dari Raja Dewa Penyihir. Destabilisasi akan. Dia memasukkan benih itu ke dalam mulutnya dan mulai mengasimilasinya. Saya, Liv Dao Denir, benar-benar orang yang beruntung. Kalau tidak, saya tidak akan terlahir sebagai yang beruntung, lalu melahap kakak sulung secundus untuk menjadi yang abadi juga. Saya mengalami beberapa kemunduran di sepanjang jalan, tetapi saya tidak pernah kehilangan kepercayaan diri. Aku akan membunuhmu, Yang Qi. Anda hanya menunggu. Setelah saya memiliki keinginan destabilisasi, Anda mati. Tentu saja, sebelum itu, saya akan menggunakan Anda untuk membantu meruntuhkan istana Joyflower. Seperti biasa, Liv Dao Denir kejam, sombong, dan egois. Tapi keinginannya kuat, jauh melampaui Grand Emperor Myriad Magic Heavenspan dan teman-temannya. Bagaimanapun, Kaisar Agung sudah mempertimbangkan untuk menyerah pada Yang Qi, sedangkan Liv Dao Denir menolak untuk berhenti melawannya. Dia telah dipukuli berulang kali oleh Yang Qi, tetapi tidak mau menyerah. Bahkan, kebenciannya hanya tumbuh. Itulah yang datang dengan keinginan ekstrim seperti miliknya. Kebenciannya hanya terus mencapai tingkat ekstremitas baru. Aku membencimu, Yang Qi. Aku akan merobekmu berkeping-keping. Hidupku tidak akan ada artinya sampai kau mati di tanganku. Itu adalah tujuan saya yang paling mendesak dan vital. Hancurkan kamu. Kemudian saya bisa melanjutkan untuk menangani hal-hal lain. Dengan bantuan Raja Dewa Penyihir, aku akan mencapai terobosan dalam kemauan. Jauh di dalam lautan kesadarannya adalah keilahiannya yang baru lahir, yang diserang oleh gelombang keinginan yang menghancurkan. Benih psikis yang dia ambil sedang retak dan hancur, membiarkan keinginan merembes keluar yang seharusnya benar-benar menghapus pikirannya. Namun, karena kebencian, kecemburuan, kegilaan, dan arogansinya, ia mampu mendominasinya.
Dalam sekejap mata, dia merosot, berubah menjadi sedikit lebih dari kulit dan tulang. Tapi kemudian, sesaat kemudian, dia kembali ke keadaan sebelumnya. Dia telah menaklukkan kehendak Raja Dewa Penyihir dan menggunakannya untuk meningkatkan keilahiannya yang baru lahir. Seolah-olah dia telah membuka jalan menuju dunia dewa, yang menyebabkan emosi para dewa yang kejam memenuhi dirinya. Dalam sekejap mata, dia menjadi lebih kejam dan kejam dari sebelumnya. Dia melayang ke udara dan mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat, sampai, tiba-tiba, sebuah getaran melewatinya dan pakaiannya tercabik-cabik, membuatnya terbuka bulat, otot dan kulitnya sempurna, namun bersinar dengan ganas, kilau jahat. Dia tampak celaka dan benar pada saat yang sama, namun tidak satu pun dari mereka, seolah-olah dia adalah dewa iblis dari alam keberadaan yang tidak diketahui di dunia dewa. Seolah-olah iblis-iblis yang lahir di neraka telah naik ke dunia dewa dan menggabungkan tubuh dewa dan iblis. Kehendaknya telah meningkat ke tingkat destabilisasi, memberinya kendali yang lebih besar atas kekuatannya. Dalam hal kekuatan, keilahian yang baru lahir, dan tingkat kultivasi, dia lebih tinggi dari sebelumnya, dan jelas pada titik untuk dapat membedakan antara diri sejati dan kekuatan ganda Yang Qi. Bukan berarti saya akan memberitahu Anda bahwa, Yang Qi, Anda tidak akan tahu bahwa saya telah mencapai tingkat destabilisasi setelah saya menggunakan sihir penyembunyian Taiji saya. Auranya bergetar, dan sesaat kemudian dia tampak seperti sebelumnya, dengan kemauan yang luar biasa. Dan sekarang, Yang Qi, waktunya telah tiba untuk mulai bekerja bersama. Saya hanya akan menunggu saat yang tepat untuk memancing diri Anda yang sebenarnya keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Dan kemudian kamu akan menjadi milikku. Sambil tersenyum arogan, dia berjalan ke tempat terbuka untuk menemukan Yang Qi. Di Myriad Worlds Monarch Chart, dunia dewa virtual terus tumbuh semakin dalam di bawah arahan dan kendali klon pembunuh abadi. Berkat harta magis dan pil obat yang telah disediakan dari gudang istana Joyflower, pengikut Yang Qi mencapai kemajuan yang spektakuler. Satu demi satu mencapai tingkat Godmid, dan banyak yang telah melangkah ke tangga surgawi tanpa kematian. Beberapa yang paling elit di antara mereka sudah menjadi Kaisar Agung, dan banyak yang belum menjadi Kaisar Agung sudah pada tingkat kekuatan itu. Misalnya, kakak sulung, kakak kedua penatua, dan 17 anggota masyarakat tak terkalahkan lainnya, meskipun telah memulai di dunia fana, sekarang jauh lebih unggul bahkan daripada orang-orang yang lahir di dunia abadi. Mereka telah melalui banyak hal dengan Yang Qi, dan sekarang mereka mendaki tangga surgawi tanpa kematian, dengan mereka semua sudah lebih unggul dari Kaisar Agung. Itu terutama berlaku untuk kakak sulung, yang telah menerima beberapa harta yang luar biasa dari gudang istana Joyflower, termasuk 50 jiwa dewa. Kembali ketika Yang Qi telah memperoleh jiwa dewa pedang emas mulia, itu memberinya dorongan besar. Memikirkan bahwa istana Joyflower memiliki ribuan jiwa dewa seperti itu. Mereka adalah jiwa para dewa yang binasa, yang keilahiannya telah memudar, tetapi energi intisarinya tetap ada. Surat wasiat kakak sulung sudah mencapai puncak level luar biasa. Tidak ada tempat yang lebih baik bagi orang-orang Yang Qi untuk mencapai kemajuan selain di dunia dewa virtual. Bahkan istana Joyflower tidak bisa dibandingkan dengannya. Satu-satunya tempat yang bisa lebih unggul dari dunia dewa virtual adalah dunia dewa sejati dan nyata. Sementara itu, diri sejati Yang Qi sedang bekerja keras pada kultivasinya, mencari pencerahan dari esensi kekuatan dewa, dan pada asimilasi keilahian. Keinginannya sekarang berada di puncak level destabilisasi, yang berarti dia tidak akan dirugikan dalam hal itu jika dia menghadapi permaisuri Joyflower. Sayangnya, indeks kekuatannya terlalu jauh di bawah miliknya. Indeks kekuatannya setidaknya 3000 atau lebih. Mungkin bahkan pada 4000, yang merupakan pemikiran yang menakutkan. Sementara itu, Yang Qi hanya sedikit di atas 300. Itu berarti bahwa dia tidak 10 kali lebih kuat darinya, tetapi lebih dari jutaan kali lebih kuat. Bagaimanapun, peningkatan indeks kekuatan melibatkan peningkatan kekuatan secara eksponensial. Saat ini, indeks kekuatan Liv Dao Denir lebih dari 1000, tetapi karena dia hanya memiliki kemauan yang luar biasa, Yang Qi masih memiliki keuntungan jika mereka bertarung. Perbedaan antara kehendak luar biasa dan destabilisasi seperti perbedaan antara rakyat jelata dan bangsawan di dunia fana. Rakyat jelata tidak memiliki kekuatan sama sekali, yang sangat kontras dengan kaum bangsawan, yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi orang jika mereka mau. Seseorang dengan indeks kekuatan 10, tetapi yang memiliki keinginan yang tidak stabil, dapat dengan mudah menghancurkan 100 lawan dengan keinginan yang luar biasa. Tentu saja, Yang Qi tidak puas dengan status quo. Dia ingin mencapai terobosan lain. Hanya ketika dia memiliki keinginan yang mengerikan, dia benar-benar dapat melampaui semua batasan.
Dengan mencapai tepi dunia dewa, dia akhirnya akan mulai membuka rahasianya. Saat dia mengasimilasi keilahian, dan keinginannya mengalahkan keinginannya, dia perlahan-lahan semakin dekat ke tingkat yang mengerikan. Menyatukan keinginannya menjadi bentuk tombak panjang, dia mengirimnya menusuk ke dewa dengan kekuatan mematikan. Setiap kali dia melakukan ini, kekuatan di dalam keilahian akan menghancurkan tombak, namun dia tidak peduli. Tombak itu dibuat, bukan dari energi sejati, tetapi dari kehendak murni, jadi dia akan membentuknya lagi dan menusukkannya ke dalam keilahian lagi. Dia melakukannya ribuan kali, sampai aliran cairan muncul, yang kemudian dia ambil dengan energi sejati dan dikirim ke Heaven and Earth Furnace-nya. Di sana, itu diubah menjadi kekuatan mentah, beberapa di antaranya dikirim ke dalam hatinya, di mana mesin Mahadewa yang Maha Esa berada, dan sisanya mengalir ke partikel yang membentuknya. Pada saat ini, partikel-partikel di dalam dirinya seperti neraka bagi diri mereka sendiri, kegelapan yang mengandung butiran cahaya bijak. Kekuatannya dari Gat Mammoth penghancur neraka dirancang untuk mengambil neraka dan mengubahnya menjadi kerajaan kekudusan surgawi yang bercahaya. Partikel dimulai sebagai Mega Mammoth, dan kemudian menjadi Draco Mammoth dan, akhirnya, Proto Mammoth. Akhirnya, mereka adalah ibu baptis yang ada di dalam neraka. Kemudian, para Gat Mammoth akan memancarkan sinar dan cahaya untuk mengubah neraka di sekitar mereka menjadi aula surga. Saat itulah teknik akan mencapai tingkat yang paling sempurna. Setelah menusuk keilahian miliaran kali, Yang Qi merasakan kekuatannya dan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan itu hanya setelah mengasimilasi 1/10 dari keilahian. Basis kultivasinya mencapai puncak lain, di mana indeks kekuatannya akan melampaui 400. Pada saat itu, membunuh Liv Dao Denir tidak selalu menjadi hal yang mustahil. Sementara itu, kekuatan gandanya, yang, sebagai permaisuri Dewi Bunga, jauh lebih penting daripada Jenderal Dewa atau Kasim, berada di istana Jade Night Queen, mendapat manfaat dari peningkatan dirinya yang sebenarnya. Saat keinginan dan kekuatan dirinya yang sebenarnya meningkat, kekuatan ganda mengedarkan energi sejatinya, menyebabkan fluktuasi seni energi mengalir melalui meridiannya dan lautan energinya tumbuh lebih kuat, sampai dia sekuat makhluk darah dan daging. Hari-hari berlalu, kekuatan ganda sekarang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya ketika dia bentrok dengan Liv Dao Denir. Dan siapapun yang melihat dari dekat akan dapat mengatakan bahwa ada semacam kekuatan dewa yang bekerja di dalam kekuatan ganda, menyebabkan basis kultivasinya perlahan meningkat. Tentu saja, peningkatan lambat, itu benar-benar melampaui kecepatan yang bisa dilakukan oleh individu biasa berkali-kali lipat. Kekuatan ganda juga menghabiskan waktu dengan Kasim Blackheart dan 2 Dewi Bunga, mempelajari hukum magis Istana Joy Flower dan bahkan memperoleh beberapa disiplin bela diri baru. Dan dia memberikan beberapa teknik rahasianya sendiri kepada mereka, untuk lebih mendapatkan kepercayaan mereka. Pada suatu hari, Kasim Blackheart dan kedua Dewi Bunga sedang dalam urusan bisnis. Rupanya, beberapa rerun Mahadewa atau harta karun baru telah muncul di Great Necropolis, dan mereka pergi untuk bergabung dalam pertempuran untuk mereka. Adapun Yang Qi, dia tidak lagi tertarik pada harta biasa, jadi dia tinggal di istana. Pada satu titik, seorang Kasim masuk dan memberi hormat dengan hormat. Diagungkan, Yang Qi, katanya, seseorang di sini untuk melihatmu. Yang Qi tidak bisa menahan senyum sedikit pada sikap Kasim itu. Ketika Yang Qi telah menjadi Jenderal Dewa, bahkan Kasim peringkat terendah pun bisa menyebabkan masalah besar baginya. Tapi sekarang setelah kekuatan gandanya adalah seorang permaisuri, para Kasim tidak berani memperlakukannya dengan hormat apapun. Itu adalah peraturan di Istana Joy Flower, dan itu ditegakkan dengan ketat. Sistem peringkat berubah dari tahanan Jenderal Dewa, menjadi Kasim, lalu permaisuri, dan para wanita berada di atas. Bahkan Liv Dao Denir, dengan segala kekuatannya, tidak akan berani bertindak tidak pantas kepada Dewi Bunga. Tentu saja, Yang Qi sama sekali tidak menyetujui pengaturan tersebut, jadi dia tersenyum sinis dan berkata, "Oh, siapa yang datang menemuiku? Ini adalah daun Dao Denir yang agung, di sini untuk melakukan kunjungan resmi." Dao Denir daun senyum Yang Qi tiba-tiba berubah licik. Dia benar-benar tidak punya kesabaran, bukan saya berasumsi akan lebih banyak hari sebelum dia datang mencari saya. Permaisuri Joy Flower pasti telah memberinya bantuan. Mungkin dia meningkatkan seni energinya sepertinya saya telah menarik perhatian permaisuri. Tapi mengingat aku tidak merasakan ada orang yang memata-mataiku, aman untuk berasumsi bahwa dia sedang dalam pengasingan mengerjakan semacam teknik. Jika saya bertaruh, saya akan mengatakan dia mencoba untuk mencapai keinginan yang mengerikan. Sebelum dia bisa mengirim sida-sida itu kembali dengan balasan dan masih memikirkan masalah itu, Liv Dao Denir berjalan ke hadapannya.
Saya percaya Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, Saudara Yangki sudah beberapa hari, tapi sepertinya kekuatan gandamu ini sudah meningkat. Agaknya, dirimu yang sebenarnya ada di Myriad Worlds Monarch Chart, juga semakin kuat. Liv Daudenir tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dari apa yang Yangki dapat katakan, dia tampaknya tidak mengalami peningkatan dalam kekuatan atau kemauan. Namun, itu hanya dengan pandangan sepintas. Yangki yakin bahwa dia pasti telah membuat kemajuan dan hanya menyembunyikannya. Mata Mahadewa, analisis spekulatif Myriad Worlds. Kembali di Myriad Worlds Monarch Chart, dirinya yang sebenarnya memanfaatkan kekuatan keilahian yang telah dia asimilasi, dan bahkan sebelum dia menggunakannya, dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang mendalam dan misterius di sekitar Liv Daudenir. Kekuatan yang luar biasa, pikirnya, dan dia tidak berani menyelidiki lebih dalam. Jangan-jangan Liv Daudenir mendeteksi apa yang sedang terjadi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?